Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gua Nawi. Oke, mungkin teman-teman udah lihat ya dari judul atau dari highlight yang teman-teman barusan lihat, walaupun cuma sebentar. Nah, tapi di sini gua mau jelasin sedikit, kenapa sih gua pakai filtrasi undergrapple di ikan cana gua. Nah, jadi buat teman-teman yang hobinya ikan cana, ya mungkin disinilah tempat diskusi kita tentang filtrasi. Ya sejatinya mungkin ikan cana itu nggak pakai filter pun bisa ya. Jadi dia tanpa filter, tanpa mesin, hanya substrat atau pasir, air itu udah cukup. Tapi di sini kita kan yang namanya hobi ikan itu harus merawat air juga ya. Kalau airnya kita rawat, sudah pasti ikannya juga akan terawat sendiri oleh air. Nah jadi di sini gua nggak pernah tuh nggak pakai yang namanya sistem filtrasi untuk ikan cana gua. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau teman-teman suka nggak pakai filter ya monggo. Tapi di sini gua mau coba sharing aja. Ya mungkin ada baiknya teman-teman pakai filtrasi sih, biar airnya juga nanti ikut terawat. Nah, filtrasi yang kali ini gue pakai itu adalah undergrapple. Karena mungkin dari awal gue itu sudah pakai filter undergrapple di ikan cana gue. Dari sebelum gue mulai hobi ikan, itu gue kan nanya dulu ya ke toko ikan, sharing ke penjaganya. Dan gue lihat kanan kiri itu ada beberapa akuarium yang airnya jernih banget. Serius itu beda dari dari tank lainnya lah. Jadi ada beberapa akuarium yang airnya jernih. Dan gue tanya ke si penjaga ikan, Bang, ini kenapa airnya bisa jernih seperti ini? Beda dengan tank-tank yang lainnya. Dan kata si abangnya ini pakai sistem filter undergrapple. Kalau yang lain itu dia cuma pakai filter talang atau filter-filter lainnya lah. Kan ada banyak jenis filtrasi ya. Ya salah satunya filter talang ini. Jadi kata abangnya ini pakai sistem filter undergrapple. Dan yang gue lihat ini ikannya cukup banyak di dalam satu tank ini. Tapi airnya tetap jernih. Padahal ikannya ini di dalamnya banyak ya. Sudah pasti kotoran ikannya pun banyak ya. Kalau ikannya banyak ya otomatis kotorannya pun pasti banyak gitu. Kok bisa ya gitu? Ikan sebanyak ini populasinya di dalamnya gitu. Tapi tetap jernih airnya gitu. Dan gue punya pikiran, kalau dipakai ke ikan cana atau diaplikasikan ke akuarium ikan cana, ini pasti bisa kayaknya. Karena ikan cana itu cuman sendiri atau teritorial ya. Jadi dia nggak bisa yang namanya dicampur-campur kan. Jadi ikan yang banyak begitu aja masih bisa bening, ke handle gitu sama filter undergrapple itu. Apalagi yang single tank atau yang satu ikan aja di dalamnya gitu. Kayak ikan cana, ikan lohan mungkin ya yang teritorial lah intinya. Ini pasti bisa. Dan kata abangnya ya coba aja. Dan akhirnya di situ gue putusin beli yang namanya filter undergrapple. Untuk pertama kalinya gue mulai hobi ikan di situ. Jadi tank pertama gue itu gue langsung pakein yang namanya filter undergrapple. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Setelah beberapa minggu sudah matang ya, pasirnya sudah mungkin dihuni oleh bakteri baik dan sudah airnya pun sudah jernih gitu. Nah itu gue ngerasain tuh, wah bener banget nih, bagus nih filter gitu. Akhirnya gue tank-tank berikutnya ketika gue beli ikan-ikan baru dan tank baru itu khususnya ikan cana ya, itu gue pakein semua filter undergrapple. Karena gue udah jatuh cinta sama filter ini. Jadi gue kayaknya untuk pakai filtrasi yang lain itu kayaknya nggak dulu untuk ikan cana gitu. Kecuali tank 150 cm gue ya, itu kalau pakai undergrapple habis banyak. Karena ikan cana kan ya paling besar tanknya 1 meter lah ya. Tapi di sini gue untuk ikan cana itu paling besar hanya 80 cm tanknya. Dan yang paling kecil itu 40 cm. Bahkan yang 40 cm pun yang kecil tanknya itu gue pakein yang namanya filter undergrapple. Saking gue jatuh cintanya udah kesemsem lah sama filter ini gitu. Dengan kualitas air yang dikasih sama efisiensi waktunya. Jadi gue tuh suka sama kelebihan-kelebihan yang dikasih sama si undergrapple ini. Ya tetap ada sih kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu teman-teman, harga. Jadi dari segi harga, kalau menurut gua pribadi ini cukup terjangkau dibanding teman-teman beli yang namanya filter talang ya. Filter talang atau filter box, ya itu cukup lumayan sih biayanya kalau menurut gua. Kita contohin filter box aja, yang mungkin boxnya murah. Bisa 20 sampai paling mahal itu 50.000 untuk yang kecil ya. Nah setelah kita beli filter box, itu kita juga harus beli yang namanya media filter teman-teman. Nah media filter ini nggak murah. Dan nggak cuma satu harus kita isinya, ada beberapa yang namanya media.
ada karang jahe lah, ada bioring lah, ada apalah, itu terserah teman-teman gitu intinya. Nah, tapi itu perlu biaya lagi gitu, perlu biaya lagi. Dan kalau menurut gua kualitas airnya pun beda gitu dengan yang dihasilkan sama si undergravel. Dan yang pertama dari segi harga itu terjangkau kalau menurut gua pribadi ya. Dan yang kedua itu adalah efisiensi waktu. Jadi efisiensi waktu itu maksudnya adalah kita tidak perlu atau nggak perlu ngebersihin yang namanya filter undergravel. Beda dengan filter box atau filter talang atau filter lainnya, yang media biologinya atau apapun itulah media filternya itu harus kita bersihin. Nah, jadi kalau si filter undergravel ini kita nggak perlu bersihin. Kalau gue pribadi ya, ada satu tank yang gue ceritain di awal tadi, yang pertama kali gue main ikan itu gue langsung beli filter undergravel, dan sekarang umurnya itu udah 1 tahun si undergravel ini. Nah, si undergravel ini nggak pernah gue bersihin. Gue paling ganti air atau water change aja, ganti air, tapi si filternya nggak pernah gue utak-utik. Paling gue rapihin pasirnya sedikit, ya gitu-gitu aja paling. Nah, itu yang kedua teman-teman. Jadi efisiensi waktunya itu kalau menurut gua ya enak gitu. Jadi ibarat kata teman-teman kayak nggak pakai filter gitu lah. Kalau teman-teman nggak pakai filter kan itu nggak perlu ngebersihin ya. Nggak perlu ngebersihin filter kalau teman-teman nggak pakai filtrasi atau nggak pakai mesin power head gitu. Tapi kalau teman-teman pakai undergravel, teman-teman tetap bisa ngerawat air pakai filter karena pakai filter undergravel, tapi teman-teman berasa nggak pakai filtrasi gitu, karena teman-teman nggak harus ngebersihin gitu. Nah, itu nomor 2 itu. Dan yang nomor 3 adalah jernih airnya. Itu yang gue bikin suka sama undergravel. Jadi si filter undergravel ini selain dia harganya terjangkau, terus efisiensi waktunya juga dapet, kualitas air yang dihasilkannya juga bagus kalau menurut gue, jernih. Jadi apa ya, mungkin sebening kristal bahasa lebaynya ya. Ya mungkin gue akan kasih lihat ke teman-teman salah satu atau mungkin semuanya deh. Gue kasih lihat ke teman-teman satu persatu tank Cana gue yang pakai filter undergravel, dan teman-teman nanti bisa lihat sendiri hasil saringan si filter undergravel ini kualitas airnya seperti apa. Jadi itu sih kalau menurut gue kenapa pilih filter undergravel di tank ikan Cana yang gue punya. Tapi balik lagi ke selera ya. Kalau gue sih hanya sharing aja di sini. Kalau teman-teman ya lagi bingung atau lagi cari referensi untuk filtrasi ikan Cana, ya mungkin filter undergravel bisa teman-teman coba gitu kan. Siapa tahu hasilnya bisa bikin puas teman-teman juga kayak yang dikasih undergravel ke gua gitu. Nah, kekurangannya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya kalau menurut gua cuma satu. Karena si Cana ini tipenya suka apa ya, mungkin dia kalau di musim dingin atau musim-musim tertentu lah, intinya dia itu suka menggali pasir ya, atau menggali pasir di alamnya gitu untuk apa, untuk nggak tahu untuk ngapain itu. Ya, intinya dia sering menggali pasir lah. Nah, jadi kalau ikan teman-teman memang tipikalnya seperti itu teman-teman agak sedikit akan direpotkan dengan harus membersihkan, bukan membersihkan, merapikan pasirnya lagi. Ketika nanti si ikan Cana itu ngeberantakin pasir teman-teman, itu nanti teman-teman harus rapiin lagi gitu pasirnya gitu. Walaupun nanti diberantakin lagi ya dirapiin lagi gitu aja. Tapi nggak sesering yang teman-teman bayangin kok. Nah, ikan Cana gua pun yang memang di alamnya suka ngeberantakin pasir atau memang udah seperti itu sifatnya, itu nggak sering-sering banget ngeberantakin pasir. Contohnya si ini yang di belakang gua nih, si Asiatica dan Stewarti yang di bawahnya. Nah, itu dia nggak pernah ngeberantakin pasir. Kalau pengalaman gue ya, ini yang gue punya Cananya. Nggak tahu kalau Cana yang di rumah teman-teman mungkin beda gitu sifatnya. Tapi kalau yang dua ini nggak pernah. Nah, jadi ini ya mungkin kelebihan juga gitu. Ya, keuntungan juga buat gue, kelebihan juga. Nah, jadi dia nggak pernah yang namanya berantakin pasir. Nah, jadi gue nggak yang namanya rapiin lagi pasirnya. Nah, tapi kalau si Blue Ultra yang ada di sana, nanti gue kasih lihat, itu dia agresif. Dia sering berantakin pasir jujur aja. Tapi di situ ya gue cuman paling buka tutup akuariumnya, gue rapihin, udah gitu doang. Jadi ya nggak serepot yang teman-teman bayangin lah gitu. Dan kalau yang di atas ini yang si Maru, si Maru ini dia sering juga berantakin pasir, cuman nggak parah gitu. Hanya paling
kelihatan busa putihnya sedikit aja gitu. Busa putihnya sedikit aja, paling gua rapiin dikit. Tapi kalau teman-teman betah ngelihatnya gitu, kalau gua kan nggak betah ya kalau ngelihat busa putih yang karena kan gua ceritain dulu ya, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi si filter under grapple itu ini di gambarnya nih kayak gini. Nah di gambarnya kayak gini, tapi di sini gue simulasikan. Jadi filter under grapple itu dia cuma plastik seperti ini. Nah terus di atasnya itu dikasih busa putih. Nah jadi plastik under grapple atau tatakan disebutnya rak under grapple, busa putih, lalu di atasnya lagi substrat atau pasir. Mungkin 3 layer disebutnya 3 lapis ya. Jadi tatakan under grapple dulu, baru si kapas putih, baru si substrat. Nah jadi si rak ini dia akan ada space itu untuk aliran air bersih di dalamnya. Nah jadi aliran air bersih ini akan lewat ya, akan lewat tersedot oleh si mesin akuarium, lalu disalurkan lagi ke atas. Jadi seperti itu sistemnya teman-teman. Jadi ini mensimulasikan seperti di alam, karena di alam kan memanfaatkan yang namanya substrat atau bebatuan biar bakteri baiknya tumbuh di situ, dan air pun akan terawat oleh bakteri baik tersebut. Nah jadi di sini sistem filter under grapple itu diadaptasi dari alam teman-teman, makanya bisa hasilnya ya seperti di alamnya gitu, maksimal itu. Nah jadi ceritanya kayak gitu aja. Mungkin langsung gua mau kasih lihat ke teman-teman atau spill tank ikan cana yang pakai sistem filtrasi under grapple. Ya mungkin semuanya deh gua kasih lihat ya, biar teman-teman lihat juga. Ada beberapa tank sih yang belum gua ganti air ya. Kalau ganti air itu masalahnya selera teman-teman sih, mau berapa lama, mau cepet-cepet ganti air ya terserah teman-teman. Tapi ikan cana kan ya ada yang bilang ikan cana itu nggak usah sering-sering ganti air. Tapi kalau menurut gua ganti air itu perlu juga gitu. Karena kan nggak mungkin, kasihan juga ikan gitu kalau nggak diganti air, nanti bakal timbul penyakit ya. Oke langsung aja kita spill satu persatu tank ikan cana gue yang pakai filter under grapple. Oke teman-teman, ini tank pertama, ini yang 3 susun ya, tapi gue mulai dari bawah dulu. Ini isinya ikan cana stewarti. Mana ikannya? Nggak kelihatan. Mager dia, lagi mager, biasanya flaring. Nah ini filternya under grapple juga, teman-teman bisa lihat tuh, kelihatan pasir-pasir putihnya ya. Ini bukan karena diberantakin sih, ini karena dia sering bolak-balik mondar-mandir gitu. Akhirnya kan air itu menimbulkan arus ya. Nah jadi ini kena arus aja sih, jadi bukan diberantakin sama dia. Kalau diberantakin itu dia busanya bakal keluarnya lebih parah. Tapi si stewarti ini yang gue punya sifatnya dia alhamdulillah dia nggak pernah berantakin pasir. Nah jadi ini teman-teman, ini gua pakai filternya kurang lebih berapa bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, belum pernah gua bersihin. Paling gua ganti air gitu aja. Tapi di sini cukup menjaga air gua biar tetap jernih di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah ini ikannya. Ini belum water change selama 1 minggu. Ini 1 minggu karena gue kalau water change ini sekalian sampai atas gitu, 3-3-nya. Dan ini berarti sampai atas pun sama 1 minggu gue belum water change. Tapi airnya masih oke, masih jernih, terbilang jernih di sini. Oke. Nah jadi teman-teman bisa lihat kekurangannya itu aja. Jadi busa putihnya ini bakal muncul kalau teman-teman substratnya atau pasirnya itu tipis, ini bakal muncul. Kalau teman-teman betah lihatnya ya udah biarin aja. Tapi kalau teman-teman nggak betah, teman-teman tinggal buka tutup, tinggal masukin tangan, diusap aja gitu, dibersihin, udah. Bukan dibersihin, maksudnya dirapiin, udah selesai gitu kan. Walaupun nanti bakal diberantakin atau bakal kena arus lagi gitu. Tapi nggak sesering yang teman-teman bayangin. Ini juga udah lama ini baru kayak gini. Nah tuh ya kayak gitu. Ini si stewarti. Tank ini ukurannya 72 cm karena ini custom ya, gue bikin 72 cm. Oke. Nah ini si stewarti. Ini belum gue kasih nama, udah lama ini. Dia ikannya ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi gue suka sama dia.
Gua bakal tetap rawat dia meski dia nggak ada apa, dot hitamnya nggak full, nggak banyak gitu, dan nggak agresif, tapi tetap dia ada perbaikan setiap bulannya atau setiap harinya. Jadi dia udah mulai mau flaring, yang tadinya cuek banget dia udah mulai mau flaring kadang-kadang. Ini tetap gua rawat sih. Nah yang kedua, si Asiatica. Nah si Asiatica ini sama, dia pakai filter under grapple ya. Nah ini penampakannya sama, ini juga 1 minggu belum ganti air. Teman-teman bisa lihat masih jernih banget ya. Kalau teman-teman kamarnya atau rumahnya sering dikunjungin sama kerabat atau tamu gitu untuk display filter under grapple, itu airnya jernih banget, nggak akan malu-maluin lah. Ini 1 minggu juga belum ganti air, teman-teman bisa lihat lumayan jernih airnya, dan ya begitu. Nah itu outputnya ya, outputnya gua miringin karena kan yang normal itu ke bawah ya. Ini gua miringin karena biar dia ngedorong apa ya, biar nggak, kalau soalnya ini kan kadang pakan udang ya, udang itu kadang dia menghasilkan minyak ya. Jadi kadang-kadang kalau gua normalin ke bawah gitu, itu dia minyaknya bakal diem dan kelihatan banget. Tapi kalau gua miringin seperti itu, dia minyaknya kedorong dan ya bakal kecampur aja gitu sama air. Nah ini mesinnya teman-teman ya, sedikit-sedikit gua sembunyiin lah pakai apa, pakai tumbuhan, dan instalasinya kayak gitu teman-teman. Jadi mesin ke atas, lalu pipa panjang ke sini, udah keluar dah di ujung gitu. Nah jadi ini raknya ketutup nih, rak under grapple-nya di bawah ini sama kapas putih. Nah, ini yang bagian paling atas ini substrat atau pasir. Oke teman-teman, ini si Bruno namanya, Bruno Fernandes. Enggak, ini Bruno aja namanya karena dia agak coklat warnanya ya, agak coklat dan lumayan gondrong sih. Wih. Oke lanjut ke atas. Nah ini si Maru, ini juga sama, dia pakai under grapple. Gua nggak tahu kenapa ini bisa lebih jernih dari yang dua ini. Mungkin karena lampunya beda merek ini. Gue sih nebaknya gitu ya. Ini lampunya beda merek. Gue nggak tahu, gue lupa ini mereknya apa. Karena gue pas beli 3 barang ini, yang 2 ini mereknya sama. Teman-teman bisa lihat biru tuh, ini biru karetnya. Tapi yang ini datang itu hitam karetnya. Dan gue lupa, dusnya udah gue buang lagi. Karena gue beli 1 merek harusnya, karena mungkin kosong, jadi dikirim sama sellernya atau si penjualnya itu ya lampu yang ada gitu, ukuran yang gue request. Dan ini kelihatannya lebih jernih banget, mungkin karena bantuan lampu juga ya. Teman-teman bisa lihat tuh, set dah Cana Maru coy, bening airnya. Banyak yang bilang kalau main ke kamar gue gitu, ini kayak nggak ada airnya, ya, kayak terbang aja ikannya gitu. Apalagi percikan airnya kan itu dikit ya, harusnya itu cuma dikit. Semua instalasinya sama teman-teman, kayak gini. Ini jelasnya ya, ini mesin yang kecil, ini 1200 atau 1600, gue lupa, 1600, sorry, ini 1600. Jadi dia nyedot ke atas, dikeluarin lagi di sini. Udah gitu aja, simple. Dan ini juga sekalian ngelatih untuk si ikan ya, biar dia terbiasa pakai sistem filtrasi. Kadang-kadang ada ikan teman-teman, ikan cana yang di owner sebelumnya itu dia nggak pernah pakai filter, tapi ketika kita beli, kita adopsi ikan itu dan kita pindahin ke tank yang pakai filtrasi, mungkin contohnya kayak gini. Ini kan ada lumayan ada arusnya ya, walaupun sedikit. Kadang-kadang ikan itu susah adaptasinya gitu, lama dia mojok aja karena nggak betah gitu. Yang di owner sebelumnya dia nggak pakai filter, adem-adem aja gitu, nyaman, tenang. Tapi ketika di sini dia pakai filter dan airnya ada arusnya gitu. Nah jadi ini ngelatih nih. Jadi kalau ini gua ya mungkin kalau mau diadopsi sama
orang lain nanti gitu di tempat dia pakai filtrasi, ya ini udah pasti bakal settlenya lebih cepet sih gitu teman-teman ya. Ini tank ketiga ya Chanamaru yang pakai sistem under grapple juga, bening banget tuh. Ini ya mungkin kalau di kamera kurang jelas, ini yang menurut gue paling bening nih kalau di antara tiga ini ya. Nah, oke, ini Shimaru. Semua instalasinya sama, bareng, umurnya sama, airnya pun sama, 1 minggu belum water change tapi masih oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita lanjut ke tank nomor 4 yang si Blue Ultra. Oke, kita pindah dulu. Nah, ini teman-teman, ini tank Blue Ultra yang gue ceritain tadi. Ini umur filtrasinya udah 1 tahun. 1 tahun gue belum yang namanya bersihin. Nah, jadi ini sama di bawah dia rak sama busa putih, lalu di paling atas ini substrat atau pasir. Nah, ini gue belum utak-atik selama 1 tahun. Tuh teman-teman lihat, 1 tahun coy. Ini dulunya kalau teman-teman ngikutin gua ya, mungkin beberapa ada teman-teman yang ngikutin gua, ini dulunya diisi sama ikan auranti, sisterik namanya, yang bengkok ya, cana bengkok, dan akhirnya dia sudah wafat ya, wafat beberapa bulan yang lalu. Dan ini gua isi ikan Blue Ultra, stikernya aja masih auranti. Ini Blue Ultra ya yang gua punya. Nah, dia agresif tipenya. Nah, kalau teman-teman diberantakin itu pasirnya, ini busa putihnya bakal kelihatan kayak gini. Nah, ini baru sedikit sih. Nanti kalau dia udah iseng gitu, ini akan lebih kelihatan busa putihnya. Tuh teman-teman bisa lihat. Nah, ya kan? Tapi nanti kalau dia udah iseng, udah menggali pasirnya lebih agresif lagi, ya udah, ini bakal kelihatan si busa putihnya lebih besar. Tapi kalau teman-teman betah ngelihatnya, ya no problem gitu teman-teman, ya udah diemin aja. Tapi kalau teman-teman nggak betah, ya teman-teman tinggal buka tutupnya, masukin tangan, terus rapiin lagi sedikit gitu, udah beres. Nah, tapi kalau masih kecil kayak gini ya gue masih betah lihatnya sih. Tapi kalau udah kelihatan banget putih, udah pasirnya udah pada ke pinggir gitu kan, nah ini baru gue bersihin, maksudnya gue rapihin. Oke, ini umur filternya udah 1 tahun, belum gue bersihin sama sekali. Nggak tahu, mungkin kalau udah dibersihin atau diangkat ini kotor banget nih pasti. Tapi akhirnya masih oke, jujur aja. Ini bening banget. Di kamera kurang jelas, apalagi dia backgroundnya hitam ya. Lanjut ke tank nomor 5 atau tank yang terakhir Cana yang gue punya, yaitu si Cana Anta. Nah, ini tanknya. Lampunya masih mati, bentar gue nyalain dulu ya, sambil kita setting sebentar. Nyalain dulu lampunya. Nah, ini juga paling bening, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bening banget airnya. Ini juga suka dibilang sama teman-teman yang main ke kamar itu, ini kayak nggak ada airnya. Emang bener sih, teman bisa lihat tuh kayak nggak ada airnya. Kalau kata arusnya itu nggak kelihatan aja, udah ini kayak nggak ada airnya, kayak terbang aja sih ikannya udah. Kenapa dia bisa jernih kayak gini? Ini karena pasirnya, substratnya ini kasar. Karena yang pasir Malang kasar itu dia pori-porinya itu lebih banyak ya. Jadi bakteri baiknya di sini udah tumbuh banyak di sini. Udah tempatnya, pabriknya mungkin ini bisa dibilang over filtrasi mungkin. Jadi ya airnya jadinya dia ke handle dengan baik di sini, bening banget. Teman-teman bisa lihat, ini bening banget. Ini juga udah lama, ini hampir setahun ini juga teman-teman, nggak pernah gua utak-atik si filternya. Ganti air, sisain 30% atau 20% segini,
Udah gitu-gitu aja perawatannya, lap kaca, ya kita ngurus tank aja, bukan ngurus filtrasi. Kita fokus ngurus tank sama air aja udah. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari sistem filter under grapple itu seperti apa. Mungkin ini videonya kepanjangan ya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman dapat gitu bayangan kalau teman-teman belum pakai under grapple seperti apa, dan kalau sudah pakai nanti kayak gimana itu dapatnya. Gitu teman-teman. Oke, dari gua gitu aja. Udah panjang banget ini videonya. Hening ya. Oke, sampai ketemu di video lainnya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian. Kalau teman-teman punya pengalaman lain yang lebih baik atau pengalaman buruk tentang sistem filtrasi under grapple, silahkan komentar di bawah. Pasti gua balas dan kita sharing. Oke? Bye-bye.